Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla semata, Zat yang maha mulia, yang maha adil, yang maha menggenggam seluruh kehidupan kita, yang maha memberikan kehidupan, yang maha memberikan rezeki. Atas izinnya, atas ridhonya pula, insya Allah kita diberikan kesempatan untuk berhadir kembali, bermuajah kembali di hari Senin. Dan kita panjatkan puji syukur atas karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat berjamaah, nikmat kesehatan, dan tentu saja nikmat-nikmat lainnya yang begitu luas, yang begitu banyak telah Allah titipkan kepada kita semua sehingga kita tidak layak untuk menjadi orang yang kufur. Oleh karenanya untuk memelihara rasa syukur ini, memelihara keimanan ini, kemudian juga memelihara ketakwaan ini, kita hadir untuk bertolabul ilmi bersama Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizullah Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kudwah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ibni Abdillah. Berikut kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah hadir, telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan untuk menghirup udara yang segar yang Allah berikan gratis di hari Senin, hari ke-14 bulan Oktober 2024 atau bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita diizinkan kembali untuk berthalabul ilmi, mengkaji ilmu syar'i melalui kitab Al-Lulu Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Ma'mun yang insya Allah pada malam hari ini Ustazuna Sembah Wazir Hafizullah Ta'ala akan kita akan memasuki tema masuk Islamnya Hindun binti Utbah. Dan jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian dimulai, seperti biasa kami ingin menyampaikan beberapa informasi terkait dengan adab-adab majelis online. Berikut juga informasi-informasi lainnya yang akan diselenggarakan oleh panitia Bumiku Mengaji. Jemaah sekalian, marilah kita niatkan tolabul ilmi ini dengan meluruskan niat kita dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, meningkat ilmu ini dengan tulisan, kemudian juga tentu saja kita harus menjaga adab majelis, menutup aurat, kemudian juga bagi jamaah yang baru hadir, mohon ketika join, kami sampaikan kembali untuk menutup kameranya agar tidak terlihat hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya, jamaah sekalian, kita siapkan catatan-catatan kita, tulisan-tulisan kita, kemudian juga dipersiapkan juga pertanyaannya jika nanti akan bertanya, insya Allah oleh panitia. Bumiku Mengaji akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan pertanyaannya dapat dilaksanakan ataupun juga dapat disampaikan secara interaktif melalui tombol raise hand pada aplikasi Zoom Meeting ini ataupun juga pertanyaannya dapat disampaikan melalui em, eh, chatbox pada Zoom meeting ini. Berikutnya jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk jamaah ataupun juga rekan-rekan yang ingin mengajak saudaranya atau handai taulanya untuk bergabung ke dalam majelis ilmu Bumiku Mengaji, jamaah sekalian dapat menyampaikan informasi-informasi terkait dengan kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji. Insya Allah nanti oleh panitia akan di-share eh, link grup ikhwan ataupun juga grup akhwat di grup Bumiku Mengaji guna mendapatkan informasi-informasi kajian terupdate, kemudian juga link dari akun sosial media Bumiku Mengaji, dan yang tak kalah penting adalah kami merekam setiap kajian ini sehingga jamaah yang merasa terlewat ataupun juga ada uzur tatkala diselenggarakannya kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji
Jemaah dapat dengan mudah untuk mengakses rekaman kajian tersebut melalui channel YouTube Bumiku Mengaji. Dan jemaah sekalian, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada jamaah yang baru saja bergabung, baru saja tiba, baru saja join di grup Zoom meeting Bumiku Mengaji. Insya Allah kajian seperti biasa akan kita mulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun demikian, mohon bersabar kepada jemaah sekalian untuk menunggu kehadiran Ustaz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Untuk sementara insya Allah nanti oleh panitia, oleh anak akan di-share informasi-informasi terkait dengan link untuk bergabung ke dalam grup Bumiku Mengaji. Insya Allah panitia Bumiku Mengaji menyediakan dua link khusus untuk ikhwan maupun juga untuk akhwan. Demikian untuk informasi sementara yang dapat kami sampaikan. Mohon bersabar menunggu kehadiran Ustaz Zona Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala untuk sama-sama kita mengkaji ilmu syar'i, melanjutkan kembali eh, tema sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita memasuki tema masuk Islamnya Hindun binti Utbah. Dan jemaah sekalian kami sampaikan untuk kami sampaikan untuk mohon untuk bersabar sekali lagi untuk menunggu kehadiran Ustaz Zona Ali Hasan Bawazir. Demikian kami sampaikan informasi. Terima kasih. Barakallahu fikum. Baik, Alhamdulillah Ustaz Zona Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala baru saja bergabung di Zoom meeting Bumiku Mengaji. Kami ucapkan ahlan wa sahlan ya Ustaz Zona, sehat? Alhamdulillah sehat. Antum sehat yang sih? Bismillah. Alhamdulillah sehat semuanya Ustaz. Alhamdulillah sekeluarga sehat. Ya kondisinya semuanya sedang sehat. Alhamdulillah. Atas izin Allah dan atas doa dari ikhwah semua di sini. Alhamdulillah. Saya Ustaz, nampaknya sedang di luar nih Ustaz. Bener, anak lagi di puncak sama anak-anak kan sih. Masya Allah di puncak ya. Alhamdulillah. Anak tinggal Sekarang, kemarin beberapa hari ke Jawa Timur. mhm. Udah anak kasih bonus lah hari ini. Wah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah senangnya ya. Baik, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Ustadz, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan kajian malam hari ini dengan tema masuk Islamnya Hindun binti Utbah. Tafadhol ya Ustazuna barakallahu fiik. Taufik, barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan bagi kita. Alhamdulillah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam. Alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita nikmat kesempatan untuk berkumpul di majelis ilmu ini walaupun secara online. Walillahil hamdu wal minnah yang telah menganugerahkan kepada kita keistiqamahan untuk hadir di majelis ilmu ini untuk mengkaji, mempelajari perjalanan hidup manusia yang mulia Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Sosok yang tidak pernah mengenyam suatu pendidikan ilmu tertentu terkait dengan ilmu agama
atau ilmu kebijaksanaan atau ilmu dunia dan yang semisalnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengenyam filsafat. Beliau SAW tidak pernah mengenyam ilmu-ilmu yang bahkan menjadi salah satu kebanggaan bagi para penuntut ilmu tersebut. Nabi SAW tidak mempelajari ilmu-ilmu itu karena memang murni yang beliau terima adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kajian sirah kita sebelumnya terkait dengan baiatnya penduduk kota Mekkah, bahwa ketika penduduk kota Mekkah semuanya membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka membaiat untuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya, membaiat untuk Islam, untuk iman, untuk jihad fi sabilillah. Kemudian setelah selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat lelaki, maka kemudian beliau membaiat para wanita. Maka berkumpullah wanita-wanita Quraisy yang diantaranya adalah Hindun binti Utbah yang telah diumumkan bahwa halal darahnya. Ya, Hindun binti Utbah yang telah diumumkan sebelumnya dan halal darahnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Hindun menyadari akan hal itu, maka dia pun menggunakan niqab, ya, menutup wajahnya, ya, dengan cadar, menyembunyikan dirinya, khawatir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahuinya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di situ ini juga menunjukkan kepada antum, kepada kita semuanya, bahwa niqab ini bukanlah tradisi Arab, ya, tapi itu adalah ajaran dari ajaran Islam, dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang dipraktekkan oleh para wanita-wanita kaum muslimin dari sejak zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai di zaman kita sekarang, dan itu juga di antara sunnahnya ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna. Maka kemudian ketika wanita-wanita tersebut telah mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, "Tubayi'nani ala an la tusyrikna billahi syai'an." Apakah kalian mau membaiatku agar kalian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun? Maka kemudian Hindun binti Utbah pada saat itu dia mengatakan, Wallahi innaka la ta'khudhu alaina amran ma ta'khudhuhu 'ala rijali wa sanu'tikahu. Demi Allah, sungguh engkau mengambil komitmen dari kami sesuatu yang tidak engkau ambil komitmen yang seperti itu dari kaum lelaki. Kami akan memberikannya kepadamu. Dan kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tasriqna." Wahai wanita-wanita yang baru masuk Islam, setelah kalian bersyahadat, janganlah kalian mencuri. Hindun binti Utbah saat itu dia pun mengatakan, Wallahi inni kuntu la usibu min mali Abi Sufyan al-hanata wa ma adri akana dhalika hillan li am la. Demi Allah, sungguh aku sering kali mengambil uangnya Abu Sufyan, ya, sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan, dan dia tidak mengetahuinya. Dan aku tidak tahu apakah aku mengambil harta itu halal bagiku atau tidak. Maka kemudian Abu Sufyan yang ada pada saat itu dan ikut menyaksikannya, beliau mengatakan, Amma ma asabti fima madha fa anti minhu fi hil. Apa yang lalu halal bagimu, kata Abu Sufyan, kata suaminya. Nah, di saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari bahwa yang ada di hadapannya yang berkomentar itu adalah Hindun binti Utbah radhiyallahu anha. Nabi SAW bertanya, Wa inna kila Hindun bintu Utbah? Apakah engkau sesungguhnya engkau Hindun binti Utbah? Dia mengatakan, Naam. Fa'fu amma salafa wa afallahu anka. Maafkanlah yang telah lalu ya Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkanmu. Ini uh, perkataan Hindun. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, wala taznin. Dilanjutkan baiatnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kalian berzina. Kemudian ikhwatal iman, di saat itulah Hindun bertanya, Ya Rasulullah, hal taznil hurrah? Ya Rasulullah, apakah wanita merdeka itu berbuat zina? Ini menunjukkan, mengisyaratkan kepada kita ikhwafillah, bahwa di masyarakat jahiliyah, wanita-wanita jahiliyah tidak suka berzina. Maksudnya wanita jahiliyah ini adalah mereka-mereka yang dari keturunan asyraf, keturunan yang memiliki silsilah yang
artinya Quraisy gitu misalnya, ya orang-orang merdeka, orang-orang yang mereka sangat menjaga nasab dan silsilah keluarganya. Orang-orang Quraisy mereka menjaga nasab keluarganya. Bismillah. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, janganlah kalian wahai para wanita berbuat zina. Hindun itu mengatakan, apakah mungkin kita ini wanita merdeka berbuat zina? Istilahnya dengan bahasa yang lain ya khawatal iman. Jangankan engkau suruh ya Rasulullah, kami dengan kehormatan dan harga diri kami sebagai wanita terhormat, kami tidak akan berzina dengan kondisi apapun itu. Tanpa dilarang pun itulah yang selalu kami jaga. Ini sejak masa jahiliyah ikhwatal iman, bahwa zina itu hanya dilakukan oleh wanita-wanita budak atau keturunan-keturunan budak. Ya, bukan dilakukan oleh orang-orang merdeka, orang-orang yang memiliki nasab terhormat. Ini mereka sangat menjaga kehormatan diri mereka dan kehormatan keluarga mereka. Ini di antara hal-hal yang sering kali dibahas oleh para ulama salaf, ya para ulama sirah terutama, terkait dengan dalam tanda kutip kelebihan-kelebihan ya dalam tanda kutip kelebihan-kelebihan masyarakat jahiliyah ya, bahwa jangan sampai antum ketika mengkaji tentang jahiliyah itu sebagian orang beranggapan bahwa kenapa Islam itu turun di Arab adalah karena mereka adalah paling parahnya, tempat yang paling parah ya kejahiliaannya dibandingkan dengan kejahilian yang ada yang lainnya di muka bumi. Asumsi ini adalah asumsi yang sangat salah dan terbantahkan ya. Sehingga para ulama sirah sendiri telah menyusun, telah menyampaikan di antaranya Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi di dalam kitab sirahnya, beliau menjelaskan lebih dari 100 halaman ya alasan kenapa Islam itu diturunkan di kota Mekkah dan Madinah adalah karena kondisi kejahiliaan mereka lebih ringan dibandingkan kejahiliaan manusia-manusia yang hidup di muka bumi pada di abad tersebut. Ya, beliau kemudian membandingkan dengan peradaban Romawi, peradaban Persia, peradaban Mesir, peradaban Cina, peradaban India. Ya, beliau menyampaikan tentang peradaban-peradaban itu di zaman itu dibandingkan dengan di zaman di masyarakat jahiliyah yang ternyata masyarakat jahiliyah masih jauh lebih baik daripada peradaban-peradaban yang lain yang ada di muka bumi. Itu dijelaskan oleh di antaranya Hasan Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi di dalam kitab sirah beliau. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya adalah apa yang antum dengarkan ini. Yaitu janganlah kalian berbuat zina. Dan kemudian Hindun berkomentar, awataznil hurra, hal taznil hurra. Apakah wanita terhormat, wanita merdeka berbuat zina? Ya, karena kan itu menunjukkan kemustahilan. Ya, jangan dilarang pun kami nggak bakal melakukannya. Istilahnya begitu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan bayatnya lagi, wala taqtulna auladakun. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Nah, di saat itulah Hindun berkomentar. Ya, Hindun berkomentar, Rabbainahum sigaran wa qataltahum yawma badrin kibaran. Fa'antahum wa hum a'lam. Ya, kami telah mendidik mereka dari sejak kecil. Ketika mereka dewasa, mereka besar, engkau membunuh mereka ya Rasulullah pada waktu peristiwa perang Badar. Engkau dan mereka lebih tahu tentang nasibnya. Maka di saat itulah Umar bin Khattab tertawa. Ya, Umar tertawa terbahak-bahak dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum. Ya, dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan bayatnya, wala ta'tina bibuhtanin taftarinahu baina aidikunna wa arjulikun, dan janganlah kalian mengada-adakan suatu kebohongan yang kalian buat-buat ya di depan kalian ya, di depan kalian dan dengan tangan kalian atau dengan kaki kalian. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendapatkan komentar ya. Hindun berkomentar lagi, wallahi inna ityanal buhtani laqabih ya Rasulullah, melakukan suatu kebohongan itu adalah suatu keburukan. Wala ba'du tajawuzi amthal fa innaka ma ta'muruna illa rushd wa makarimal akhlaq. Ya. Dan sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidaklah memerintah kami kecuali hal-hal yang baik dan akhlak yang mulia. Nah, di sini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah juga menunjukkan kepada kita bagaimana Hindun binti Utbah radhiyallahu anha ketika beliau menyampaikan
bahwa membuat kebohongan itu adalah suatu keburukan. Ini mengingatkan kita kepada sikap Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius di saat dia masih kafir, ya, dia ditanya tentang beberapa hal tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau Abu Sufyan pada saat itu dia mengatakan, demi Allah, andai kata berbohong itu boleh, aku akan berbohong. Namun aku tidak mau nanti manusia mengatakan Abu Sufyan si pembohong. Subhanallah. Ini ketika dia masih kafir. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan bayatnya dengan mengatakan, wala ta'sinani fi ma'rufin, dan janganlah kalian wahai para wanita melanggarku, berbuat maksiat kepadaku di dalam hal yang ma'ruf. Kemudian Hindun binti Utbah radhiyallahu anha mengatakan, ma jalasna hadzal majlis wa nahnu nuridu an na'siyaka fi ma'rufin. Tidaklah kami kumpul di tempat ini kecuali di saat kami menginginkan untuk berbuat maksiat kepadamu di dalam hal yang ma'ruf ya Rasulullah. Bahwa keberadaan kami di sini, ya, di hadapan dirimu ya Rasulullah, tujuannya adalah untuk menunjukkan komitmen taat kami kepada engkau sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kemudian setelah Nabi SAW menyampaikan baiat itu kepada para wanita, pada saat itu Hindun binti Utbah radhiyallahu anha bertanya, ya, memang Hindun ini memiliki kepribadian yang sangat menonjol. Ya, kepribadian beliau itu luar biasa. Dan dalam buku-buku sirah yang mendalam yang lainnya juga disampaikan bagaimana Hindun binti Utbah ini memiliki sikap yang sangat tegas, ya, di dalam kemandirian beliau bahkan sebelum beliau menikah. Ya, beliau sengaja mencari, misalnya ketika beliau dilamar oleh beberapa orang sebelum menikah dengan Abu Sufyan, beliau tidak mau dengan gampang memilih calon suaminya. Beliau melihat karakter orang-orang yang diperkirakan memiliki kepribadian yang sangat hebat, ya, dan kemudian yang diperkirakan nantinya akan bisa melahirkan dari dirinya pemimpin-pemimpin kaum muslimin, ya, maka lahirlah dari rahim Hindun binti Utbah Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an. Nantinya itu adalah di antara anaknya Hindun binti Utbah, yaitu Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an, yang kemudian nantinya menjadi pemimpinnya kaum muslimin setelah uh, wafatnya Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Selesai bayat ini, maka tak boleh taruh. Maka Hindun pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah kami menjabat tanganmu? Ya, apakah kami menjabat tanganmu di dalam bayat ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inni la usafihul mar'ah. Innama qawli li imra'atin qawli li mi'ati imra'ah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku tidak menjabat tangan wanita. Sesungguhnya perkataanku kepada seorang wanita sama seperti perkataanku kepada 100 orang wanita. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, ini juga menyampaikan kepada kita bahwa perilaku sebagian orang, sebagian guru-guru agama, kiai, ajengan, syekh atau habib, yang kemudian dengan gampangnya menyerahkan tangannya kepada murid-muridnya wanita, ini sesuatu yang sangat bertentangan dengan perilaku dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah haram. Ya, tidak boleh laki-laki, ya, menyentuh wanita yang tidak halal. Ya, tidak halal bagi seorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya, bukan siapa-siapanya. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, li an yut'ana ra'su ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillulah. Jika kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan besi, itu lebih baik ketimbang eh, kalian, ya, salah seorang dari kalian menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah adalah warisan dan wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian muncullah generasi yang lebih memperturutkan syahwat, ya, dan mereka kemudian menjadikan salah satu syiar dari ajaran yang diajarkannya adalah bermudah-mudah di dalam berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Bahkan itu menjadi salah satu tradisi kebiasaan mereka, dan ini adalah haram
Wallahu taala ala wa alam bisawab. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah Hindun binti Utbah membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun pulang. Ya, dia pulang ke rumahnya. Dan di rumahnya masih ada beberapa berhala. Nah, di saat itu dia hancurkan berhala itu sambil dia mengatakan kunna minka fi ghurur. Kata Hindun binti Utbah radhiyallahu anha, sungguh dulu kami ini benar-benar tertipu olehmu wahai berhala-berhala. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Hindun binti Utbah ya menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum sadar ikhwatal iman harus untuk menyadari bahwa Hindun binti Utbah ini adalah mertua Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah ibu dari Ummu Habibah, Ramlah ya, Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha. Ya radhiyallahu anha. Ya Ummu Habibah putri dari Hindun binti Utbah radhiyallahu anha. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah Hindun menemui Nabi SAW untuk kedua kalinya ini, dia menyampaikan begini, Ya Rasulullah, maka ala dhahril ardi min ahli khiba'in ahabba ilayya min an yadhilu min ahli khiba'ik. Thumma ma asbaha al-yawma ala dhahril ardi ahli khiba'in ahabba ilayya min an ya'izzu min ahli khiba'ik. Ya Rasulullah, kata Hindun binti Utbah. Tidak ada di muka bumi penghuni suatu rumah yang aku mencintai dan mengharapkan agar orang itu menjadi hina seperti orang yang ada di dalam rumahmu ya Rasulullah. Ya, tidak ada penghuni rumah yang begitu aku benci dan aku berharap agar dia itu hina ya hidupnya seperti dirimu. Namun hari ini ya Rasulullah, tidak ada penghuni satu rumah yang lebih aku cintai agar mereka mendapatkan kemuliaan melebihi keluargamu, engkau dan keluargamu ya Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab perkataan Hindun binti Utbah dengan ucapan beliau, wa aidan walladhi nafsi biyadihi. Demikian pula dengan aku, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Aku pun mengharapkan yang sama, yaitu mengharapkan kebaikan bagi kalian wahai keluarga Abu Sufyan. Kemudian dia menyampaikan lagi, dia menceritakan terhadap kepada Nabi SAW terkait dengan pengalaman dirinya atau perjalanan hidupnya. Hindun menyampaikan, Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih, wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi, illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu orangnya kikir, bakhil, dan dia memberi nafkah yang tidak mencukupiku dan mencukupi anak-anakku, kecuali jika aku mengambil sebagian dari hartanya yang dia tidak menyadarinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda kepada Hindun binti Utbah radhiyallahu anha, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah secukupnya untuk dirimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini pertanyaan ini adalah pertanyaan kedua Ummu Habibah kepada Nabi SAW terkait dengan harta yang diambilnya dari suaminya. Apa beda pertanyaan ini dengan pertanyaan sebelumnya? Pertanyaan sebelumnya, Hindun binti Utbah mendapat jawaban dari Abu Sufyan, dari ayahnya. Ya, ketika Hindun mengatakan, dia menceritakan, ya Rasulullah, aku mengambil harta Abu Sufyan tanpa sepengetahuannya. Ya, dan kemudian kata Abu Sufyan, apapun yang kamu ambil itu adalah halal. Ya, di hari itu, yang sebelumnya itu adalah halal. Namun, ini menjadi kerisauan bagi Hindun binti Utbah. Ya Rasulullah, dengan dia menghalalkan yang lalu, oke lah, itu kebaikan. Namun pertanyaannya bagaimana dengan yang akan datang? Apa jadinya jika uh, Abu Sufyan tidak berubah sikapnya, tetap mengambil atau memberikan harta yang tidak mencukupi nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya. Maka dalam konteks inilah Hindun binti Utbah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Hadits ini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Sebentar. Bismillah. Alhamdulillah.
Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran yang kita ambil dari hadis ini adalah terkait dengan ghibah yang dibolehkan. Dalam hal ini, Ummu Habibah, astagfirullahaladzim, Hindun binti Utbah radhiyallahu anha, dalam hal ini dia menghibah suaminya. Ya, dia ghibah kepada Nabi SAW menceritakan keburukan suaminya. Namun Nabi SAW tidak menegur Ummu Habibah terkait dengan ghibahnya ini. Kenapa tidak ditegur oleh Nabi? Karena konteksnya adalah adanya suatu kemaslahatan. Yaitu kemaslahatan bahwa Hindun menceritakan tentang sikap dan perilaku suaminya yang memberi nafkah yang tidak mencukupi dirinya. Maka di dalam hal ini, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, seperti Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa konteksnya ghibah itu ada yang dibolehkan. Bagaimana menakarnya? Bagaimana mengukurnya? Cara menakar dan mengukurnya sederhana. Apakah memberi maslahat ya yang dominan, yang jelas pada saat itu atau tidak? Ketika seorang mengeluhkan dirinya yang terzalimi, ya, seorang korban KDRT misalnya, seorang wanita, dia lapor kepada polisi. Ya, ini dia menghibah suaminya. Tapi dalam hal ini itu adalah ghibah yang dibolehkan. Kemudian juga ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar menunjukkan akan begitu hebatnya akal Hindun binti Utbah radhiyallahu anha. Bagaimana beliau memiliki kemampuan di dalam menyampaikan argumentasi kepada yang lainnya. Dari situ kita menyadari ya bahwa uh, Hindun memulai omongannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dalam konteks meminta maaf terhadap kesalahannya yang telah lalu. Ya, nah ini itu yang disampaikan oleh Hindun radhiyallahu anha kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar perkataan Hindun binti Utbah radhiyallahu anha, Nabi SAW menerima maafnya. Ya, Nabi SAW menerima maafnya. Dan itulah yang dianjurkan. Ya, bahwa ketika seorang dimintai maaf, hendaklah dia memberikan maafnya ketika dia mengetahui ketulusan dari yang meminta maaf. Dan ditambah lagi, Hindun binti Utbah radhiyallahu anha menyampaikan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dirinya. Ya, dan itu dia tunjukkan kepada Nabi SAW ya pas dalam konteks bahwa agar diketahui kejujuran dirinya di dalam memproklamirkan cintanya ya ketika dia mengatakan bahwa Nabi SAW adalah sosok yang paling dicintainya saat ini setelah dia memeluk dinul Islam. Di antara tokoh Quraisy yang lainnya yang eh, kemudian nantinya dia termasuk yang menyatakan syahadat adalah Sofwan ibnu Umayyah. Sofwan ibnu Umayyah. Ini walaupun Sofwan ini tidak termasuk 10 orang yang harus yang dalam kondisi terancam, ya, dengan kondisi terancam, tapi dia di antara tokohnya Quraisy, Sofwan bin Umayyah. Maka ketika dia mengetahui pasukan Nabi SAW memasuki kota Mekah, dia pun lari, meninggalkan diri dari kota Mekah. Maka ada sepupunya yang bernama Umar bin Wahab radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Nabi ya Rasulullah bahwa Sofwan bin Umayyah ini pemimpin di kaumnya, ya, dan dia lari darimu ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, ya, menyampaikan kepada sepupunya ini, yaitu Umar bin Wahab, Nabi SAW menyampaikan, Adrik ibna ammik fahuwa amin. Jemput sepupumu itu dan katakan kepada dia, dia dalam keadaan aman. Tidak terancam. Kemudian Umar pun minta kepada Nabi, ya Rasulullah, berikan tanda kepada aku. Yang dengan itu, bahwa dengan itu membuat Sofwan bin Umayyah dia tahu bahwa ini adalah dari dirimu. Maka Nabi SAW menyerahkan jubahnya kepada Umar bin Wahab radhiyallahu anhu agar dipakaikan kepada dipakaikan kepada Sofwan bin Umayyah yang nantinya setelah itu setelah beberapa waktu dan nanti akhirnya masuk Islam. Ikhwatal iman.
Umair bin Wahab pun mengejar Sofwan sampai ke kota Jeddah. Ya, Jeddah zaman itu bukan kota, tapi pelabuhan, terminal. Ya, pelabuhan. Ya, ketika dia ingin naik kapal, maka dipanggillah oleh Umar bin Wahab. Ya Sofwan, fidaka abi wa ummi. Ya Allah, Allah fi nafsik an tuhlikaha. Wahai Sofwan, jangan kemana-mana. Aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Takutlah, takutlah kamu kepada Allah, jangan sampai kamu binasa. Ini adalah keamanan dari Nabi SAW. Aku telah datang dengan membawa keamanan itu. Namun Sofwan dalam keadaan ketakutan. Dia kira dia sedang dikejar. Ya, maka dia mengatakan kepada Umar bin Wahab, Waihak, ughrab anni wa la tukallimni. Pergi kamu, pergi kamu. Jangan kamu bicara denganku. Kemudian disampaikanlah oleh Umar bin Wahab, ya Sofwan, fidaka abi wa ummi, ji'tuka min indi afdalin nas wa abarrin nas wa ahlamin nas wa khairin nas. Wahai Sofwan, aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Aku datang dari manusia yang terbaik, manusia yang paling baik, manusia yang paling sabar, manusia yang terbaik di antara seluruh umat manusia. Wah ibnu ammik. Sedangkan dia adalah sepupumu sendiri, wahai Sofwan. Ya, dia sepupumu sendiri. Izzuhu izzuk, wa syarafuhu syarafuk, wa mulkuhu mulkuk. Bahwa kemuliaannya adalah kemuliaanmu. Ya, Eh, kehebatan dia juga kehebatanmu. Dan juga kekuasaannya juga dia juga kekuasaanmu. Kemudian Sofwan mengatakan, aku khawatir terhadap diriku sendiri. Aku tidak tahu apakah aku akan aman atau tidak. Kemudian Umar mengatakan, huwa ahlamu min dzalika wa akram. Ya, dia lebih baik, lebih sabar, jauh mulia, kamu tidak akan diapa-apakan. Maka masuklah Sofwan, pulanglah dia, ya, dia memasuki kota Mekah dengan menggunakan jubah ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia memanggil Nabi di depan seluruh orang. Ya, dia mengatakan, ya Muhammad, inna hadha Umar bin Wahab ja'ani biridaika wa za'ama annaka qad ammantani. Wahai Muhammad, ini aku dijemput oleh Umar bin Wahab dan dia datang dengan membawa jubahmu dan dia mengatakan bahwa engkau akan memberikan perlindungan kepadaku. Ini aku tidak diapa-apakan. Kemudian Nabi SAW pun bersabda, Sadaq inzil Abu Wahab. Dia benar. Ya, silahkan turun, kata Nabi SAW kepada Sufwan. Kemudian, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Sufwan bin Umayyah mengatakan, La, wallahi, la anzilu hatta tubayyina li waj'alni fihi bil khiyari syahrain. La, demi Allah saya tidak mau turun. Saya tidak turun sampai kamu memberikan penjelasan untukku dan dalam masa itu ya beri aku hak pilih dalam kurun waktu 2 bulan. Apakah saya masuk Islam ataukah tidak jadi masuk Islam? 2 bulan. Sofwan bin Umayyah. Namun Nabi SAW menyampaikan, Bal anta bil khiyari arba'ata ashur, la'allallah yahdik. Bahkan aku berikan kepadamu bukan ya, 2 bulan, tapi aku berikan kepadamu 4 bulan. Kata Nabi SAW, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Ya, kata Nabi SAW, saya beri tenggat waktu 4 bulan untukmu untuk belajar agama ini. Jika kamu dapati Islam itu benar, maka masuk Islamlah. Jika tidak, itu nanti bicaranya setelah 4 bulan tersebut. Maka turunlah Sofwan, ya, maka turunlah Sofwan bin Umayyah dan akhirnya dia nantinya ikut peperangan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perang Hunain, perang Taif, ya, yang pada peperangan itu dia masih musyrik. Ya, namun setelah peristiwa itu dia pun masuk Islam dan bagus Islamnya. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini terkait dengan masuk Islamnya Sofwan bin Umayyah radhiyallahu an, salah satu tokohnya Quraisy. Kemudian ikhwatal iman, ada seseorang yang menemui Nabi SAW untuk membaiat beliau. Namun ketika melihat Nabi, dia melihat kewibawaan yang luar biasa. Kewibawaan yang dahsyat pada diri Nabi SAW. Yang membuat dia menjadi gemetaran. Ya, membuat anak muda itu menjadi gemetaran. Kemudian Nabi SAW pun bersabda kepada orang tersebut. Ya, hawwin alaik, fa inni lastu bimalik. Innama ana ibnu imra'atin kana ta'kulul qadida bi Makkah. Tenangkan dirimu, kata Nabi SAW. Aku bukan seorang raja, kata beliau. Aku ini adalah anak dari seorang ibu
yang dulunya pernah makan dendeng di kota Mekah. Ya, Nabi SAW menyampaikan tentang bagaimana kesederhanaan beliau. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu an, kita mengetahui bahwa Nabi SAW pernah mengizinkan, ya, bagi sebagian sahabat Ansar, ya, untuk memerangi Bani Bakar yang melakukan perlawanan di hari pertama masuknya kaum muslimin ke kota Mekah, sampai para sahabat Ansar ini pun bisa melakukan hal tersebut. Nah, ketika itu mereka di Mekah. Antum tahu bahwa kota Mekah ini adalah tanah suci yang tidak boleh ada pertumpahan darah di sana dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan angkat senjata. Ini bukan angkat senjata, letakkan senjata. Tidak ada lagi peperangan. Tidak ada lagi upaya untuk saling membunuh atau membunuh seseorang. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, di saat itu sebagian sahabat Ansar melihat salah seorang dari Bani Hudzail, ya. Bani Hudzail ini punya hutang darah dengan sahabat Ansar. Maksudnya hutang darah itu dia pernah membunuh dengan tidak sengaja dan kemudian membayar dia, ya, membayar dendanya, yaitu berupa 100 ekor onta, dan artinya pun dia terbebas, ya. Dan ikhwatal iman, namun orang dari Bani Hudzail ini menemui Nabi SAW tujuannya ingin menyatakan masuk Islam, ya, yang sebelumnya orang tersebut telah pernah membayar denda kepada orang-orang Quraisy terkait dengan kesalahan dia di dalam membunuh kerabat dari sebagian sahabat Ansar ini. Nah, ketika mereka, sahabat Ansar, melihat orang ini sedang berjalan menuju Nabi Muhammad SAW, mereka mengejarnya. Dikejar oleh sahabat Ansar dan mereka bergegas membunuhnya. Ya, membunuh orang tersebut sebelum dia ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika Nabi SAW mendengar ada salah seorang sahabatnya yang dengan gampangnya, dengan gegabahnya gampang membunuh, ya, maka Nabi SAW marah yang luar biasa, marah yang sangat dahsyat, sehingga ketika beliau selesai sholat asar, beliau pun berdiri di atas mimbarnya, mengucapkan innal hamdalillah dan seterusnya. Setelah itu beliau menyampaikan, ya ayuhan nas, inna Allah azza wa jalla harrama Makkah yawma khalaqa samawati wal ard, fahiya haramun min haramillahi ta'ala ila yaumil qiyamah. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan, mensucikan tanah suci Mekah sejak di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dan tanah itu adalah tanah haram, tanah suci, ya. Dan merupakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darahnya, ya, atau memotong pohonnya atau rantingnya. Dan tidak halal, eh, dan hal ini, ya, tidak halal bagi siapapun. Artinya tanah suci tetap tanah suci, ya, yang harus dijaga dan tidak boleh ada kemaksiatan dan perbuatan haram di sana. Ini tidak pernah dihalalkan bagi siapapun, ya. Sebelumku demikian pula sesudahku. Sedangkan aku diberikan izin selama 3 hari ini, ya. Lam yahlul li illa hadhihi sa'ah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak halal bagiku kecuali waktu ini saja, bahkan gitu. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW sangat marah. Nah, kemudian beliau pun menegaskan, ala thumma qad raja'at ka hurmatiha bil ams, ala falyuballigh asyahidu minkum. Ketahuilah bahwa kesucian kota Mekah, ya, telah kembali seperti kemarin, kata Nabi SAW. Maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, ya. Dan jika ada orang di antara kalian ada yang menyatakan kepada kalian, bukankah Nabi SAW juga berperang, ya, di tanah suci? Maka katakanlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tidak dihalalkan bagi orang lainnya.
Kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada sebagian suku, ya Bani Khuza'ah, ya angkat tangan kalian, jangan kalian menyulut peperangan, kata Nabi SAW. Karena yang sudah terjadi sudah begitu banyaknya. Dan kemudian Nabi SAW pun mengatakan, jika ada di antara kalian ada yang berani membunuh seseorang, maka aku akan mengambil dendanya darinya. Ya. Dan kemudian kata beliau, barang siapa yang terbunuh setelah posisiku sekarang ini, maka pilihannya satu di antara dua. Yang pertama adalah dengan ditumpahkannya darah sang pembunuh. Ya, darah nyawa dibayar, nyawa. Atau jika kalian mau, maka cukup dengan membayar dendanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Nabi SAW memberikan kepada keluarga ya dari suku Hudzail yang dibunuh itu ya mengambil dari uh, yang meminta dan mengambil denda berupa onta ya, 100 ekor onta yang diambilnya dari Khuza'ah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW pun menyampaikan dalam riwayat yang lainnya, Inna a'dan nasi 'ala Allahi man qatala fil haram. Manusia yang paling zalim, kata Nabi, adalah orang yang membunuh di tanah suci haram. Atau qatala ghaira qatilihi. Atau membunuh orang yang tidak sangkut paut dengan dia. Atau qatala bidhuhulil jahiliyah. Ya, ya atau berperang karena permusuhan yang sudah terpatri sejak masa jahiliyah. Ya, kata Nabi SAW, la di'wata fil Islam. Tidak boleh seorang anak dipanggil dengan nasab selain ayahnya. Ya, la di'wata lil Islam, kata Nabi SAW. Setelah itu beliau menyampaikan, Zahaba ahlul jahili, amrul jahiliyah, al-waladu lil firashi walil ahiril athlam. Bahwa permasalahan jahiliyah telah sirna. Bahwa anak itu adalah milik orang tuanya yang sah. Dan adapun ya orang yang berbuat zina dia tidak mendapatkan apapun. Kemudian Nabi SAW mengingatkan tentang denda ini, tentang denda ketidaksengajaan atau kesengajaan di dalam menyakiti atau membunuh orang lain. Wa fil asabi'i asyrun asyrun wa fil mawadhihi khamsun khamsun. Orang yang melukai jari, ya setiap jarinya diganti dengan 10 ekor onta. Ya, setiap orang yang melukai wajah, setiap goresan luka pada wajahnya itu ya diambil 5. Jadi ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di situ Nabi SAW kemudian menyampaikan terkait dengan beragam hukum qisas. Ya, orang yang misalnya dia menzinahi seorang wanita, ya, menzinahi seorang wanita bersuami sampai wanita itu hamil, maka status dari anak yang dizinainya itu nasabnya tetap merujuk kepada nasab yang sah ya sebagaimana Nabi SAW sampaikan di dalam hadis ini al-waladu lil firash, anak itu dinisbatkan kepada pernikahan yang sah. Adapun orang yang menzinainya hajar, dia nggak dapat apa-apa ya, dia tidak dapat apa-apa. Setelah itu Nabi menegaskan lagi bahwa setiap jari yang dirusak, yang disakiti dibayar dengan 10 ekor onta ya, demikian pula setiap luka dibayar dengan 5 onta. Dan tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Dan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Ya. Dan janganlah kalian menggabungkan ya ketika seorang itu menikahi dengan seorang wanita. Tidak boleh dia menikah lagi dengan bibinya wanita tersebut. Baik itu bibi dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Ya. Dan juga kata Nabi, wala yajuzu limra'atin atiyatun illa bi'idni zawjiha. Bahwa tidak dibolehkan seorang wanita memberikan suatu hadiah yang signifikan harganya ya kecuali dengan izin suaminya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Nabi SAW menyampaikan lagi bahwa kullu hilfin kana fil jahiliyah lam yazidhu al-islamu illa syiddatan. Ya, semua komitmen perjanjian damai di masa jahiliyah semakin diperkokoh dengan Islam. Wala hilfa fil Islam, namun sebaliknya ya segala komitmen untuk berbuat zalim dinafikan di dalam Islam. Wala hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah ke kota Madinah setelah Fathu Makkah.
yadul muslimina wahidatun ala man siwahum, bahwa umat Islam itu satu ya dengan yang lainnya di seluruh pelosok bumi, semua kaum muslimin itu satu. Tatakafa'u tatakafa'u dima'uhum wa la yuqtalu mu'minun bikafir, bahwa harta mereka itu sekufu, kata Nabi SAW. Ya, harta mereka sekufu. Dan tidak boleh seorang mukmin dibunuh karena dia membunuh orang kafir. Adapun diyahnya, dendanya untuk membunuh orang kafir adalah separuhnya muslim. Ya, dan ketahuilah bahwa tidak ada lagi pernikahan syigar. Apa pernikahan syigar? Pernikahan syigar itu misalnya eh, seseorang dia memiliki seorang putri dan dia menyukai putri orang lain. Maka dia mengatakan kepada orang tersebut, ya, bagaimana jika kita melakukan syiar? Aku nikah dengan putrimu dan kamu menikah dengan putriku. Ya, dengan cara yang seperti ini inilah nikah yang disebut dengan nikah syiar, ya di antara sebagian dari tradisi jahiliyah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Nabi mengingatkan wala janaba wala jalab, ya, bahwa tidak ada lagi janab dan jalab. Apa itu janab dan jalab? Janab dan jalab itu, kalau janab ya adalah ketika seseorang ya ingin dipungut zakat dari harta orang tersebut, maka sebagian berusaha menjauhkan sebagian hartanya itu dari tempat tinggalnya. Janab dari kata janib atau junub, ya, yang artinya adalah jauh. Ya, mereka menjauhkan aset zakat itu dari amil zakatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga itu menyusahkan si amil zakat ini untuk mendatangi tempat itu, mengauditnya dan lain sebagainya. Jalab kebalikannya. Ketika sebagian amil zakat itu minta supaya orang yang sedang mengeluarkan zakatnya supaya dibawa kemari, ya, supaya dia bisa uh, dan itu menyusahkan bagi si pengeluaran zakat. Ikhwatal iman. Namun Nabi mengingatkan, waktu akhadhu sadaqatuhum fi diyarihim wa yujiru 'alal muslimina adnahum wa yuruddu 'alal muslimina aqsahum. Ya, bahwa sedekah atau zakat itu diambil dari rumah, ya, bukan dari tempat yang dijauhkan atau didekatkan. Dan kaum muslimin saling melindungi darah mereka satu dengan yang lainnya, ya, baik yang dekat maupun yang jauh. Kemudian ada seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, minta supaya dicatatkan wasiat-wasiat ini. Yang bernama Abu Syah, ya, dia dari negeri Yaman. Dia mengatakan, Uktub li ya Rasulullah, tuliskanlah untukku ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada Abu Syah ini, Uktubu li Abi Syah, tuliskanlah untuk Abu Syah, ya, tuliskanlah untuk Abu Syah. Di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa Nabi SAW ummi, buta huruf sampai wafat. Ya, Nabi SAW tidak bisa menulis untuk dirinya sendiri. Maka ketika ada permintaan dari Abu Syah dari negeri Yaman ini, uktubu li Abi. Nabi SAW tidak mengatakan sini biar saya yang nulis, tapi beliau bersabda uktubu li Abi Syah, tuliskanlah untuk Abu Syah. Kemudian kata Nabi SAW, la yuqtalu qurasyiyun sabran ba'da hadzal yaumi ila yaumil qiyamah. Tidak boleh ada seorang pun dari orang Quraisy yang dibunuh sejak hari ini sampai hari kiamat. Nah, ini juga ikhwatal iman menjadi sebuah kabar gembira atau bisyarah atau nubuah dari Nabi SAW bahwa orang-orang Quraisy, ya, mereka semuanya adalah muslimin yang bagus Islamnya. Tidak ada seorang pun yang murtad ketika banyak yang lainnya murtad. Ya, dan ini, ya, mereka tunjukkan keloyalan dan kesetiaan mereka setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masih ada beberapa prosesi, yaitu berapa lama Nabi SAW di kota Mekah, ya, berapa malam beliau bermalam di sana. Apa program-program awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Fathu Mekah, ya, ya, setelah Fathu Mekah ini program apa yang beliau lakukan pertama kali. Nah, itu insya Allah akan menjadi pembahasan kita yang akan datang, yaitu eh, beberapa program yang diberlakukan oleh Nabi SAW setelah Fathu Makkah. Ya, beliau mengirim syariah-syariah, pasukan-pasukan, tapi memiliki tugas-tugas khusus. Ya, tugas-tugas khusus
yang ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan syiar tauhid. Wallahu taala ada wa a'lam bishawab. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah terkait dengan Islamnya Hindun binti Utbah radhiyallahu anha dan kemudian bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan dendam yang muncul di internal sebagian kaum muslimin satu dengan yang lainnya, ya, atau masyarakat yang seperti contohnya dendam yang masih ada di dalam hati sahabat Ansar itu pun dinafikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan halal kebaikan. Bahkan ketika melukai atau menumpahkan mematahkan satu jari harus dibayar dengan 10 ekor onta. Allah taala ada wa alam bisawab. Sampai di sini ikhwafillah, silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Barakallahu fiikum. Baik, buah barakallahu fikum. Masya Allah, terima kasih Ustaz untuk penjelasan-penjelasannya di bab masuk Islamnya Hindun binti Utbah ini. Dan tentu saja dari setiap episodenya menuai ataupun juga kita mendapatkan banyak berbagai pelajaran-pelajaran penting. Salah satunya adalah bagaimana mendidik atau melatih hati kita untuk berbesar hati, memberikan pintu maaf kepada orang yang telah menyakiti kita, terlebih paman Nabi yang dicintai Nabi SAW dibunuh atas perintah Hindun binti Utbah ini. Dan baginda Nabi SAW begitu berbesar hati memaafkan, bahkan menjadikan sebagai mertua ya, begitu Masya saja. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah kita sudah memasuki sesi kedua, sesi tanya jawab, dan di chatbox panitia sudah ada pertanyaan yang masuk. Bagi jemaah yang ingin bertanya boleh mengacungkan raise hand ataupun juga em, menyampaikan pertanyaan melalui chatbox. Di sini sudah ada yang masuk dari salah satu akhwat yang menyampaikan pertanyaannya melalui chatbox. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan seluruh umat mukmin selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mohon maaf Ustaz, pertanyaannya di luar tema. Apakah benar terdapat keutamaan-keutamaan membaca surat Al-Insan di pagi hari, yaitu salah satunya membuat semangat? Bolehkah merutinkan membaca surat tersebut setiap pagi? Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Taufik barakallah. Selama sampai sepanjang sekarang ini, artinya sependek ini Anda mengkaji atau membaca hadis-hadis tentang keutamaan surat-surat di dalam Al-Quran, yang walaupun para ulama menyebutkan bahwa bab ini juga termasuk bab yang paling banyak hadis dhaifnya, ya, bab tentang menjelaskan keutamaan surat-surat spesifik di dalam Al-Quranul Karim. Namun sampai hari ini pun, ana wallahu a'lam bishawab, ana tidak mendapati satupun asar atau riwayat yang menyebutkan bahwa surat Al-Insan itu bisa memberikan semangat. Namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kalau ditanya apa yang bisa membuat semangat seseorang, Nabi SAW menyebutkan bahwa seseorang yang tidur, dia akan diikat oleh setan dengan 3 ikatan di keningnya. Yang ikatan itu akan lepas pertama ketika dia bangun dari tidurnya, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur misalnya. Setelah itu yang kedua, ikatan itu akan terlepas ketika dia berwudu, dan ikatan yang ketiga akan terlepas ketika dia melaksanakan sholat. Maka jadilah dia orang yang semangat. Nah, adapun jika tidak, ya, dia jika terlewatkan ini semuanya, maka akan membuat dia bangun dalam keadaan kaslan, menjadi dalam keadaan malas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian penjelasan atau jawaban dari Ustazun Ali untuk akhwat yang tadi bertanya melalui chatbox di Zoom meeting ini. Selanjutnya, yang sudah resen, Masya Allah di sini sudah ada Abi Yahya dari Sumatera Selatan ya, dari Palembang. Kami persilahkan Abi Yahya untuk menyampaikan pertanyaannya. Barakallahu fiik. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya Ustaz, tadi kan sempat disinggung mengenai masalah diat Ustaz. Nah, Nah itu apa kalau di dalam pelaksanaan hukum Islam itu
diat itu dibayarkan kepada siapa Ustaz? Misalkan suatu negara gitu mau menegakkan hukum Islam, jadi harus ke siapa? Atau ke pemerintah daerah atau misalnya kalau di sini ke jaksa gitu Ustaz. Itu bagaimana prosedurnya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah hukum seumpama hukum kisos atau hukum diat itu diberikan pilihan dulu pada si korban maunya dimaafkan atau tidak gitu. Begitu Ustaz. Itu Barakallahu saja fiik. Ustaz pertanyaan dari saya. Iya. Wassalamualaikum Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia itu diberikan kepada ahli waris. Ahli waris dari korban yang mati terbunuh. Jadi bukan sebagai bagian sebagai pemasukan negara, bukan, tapi itu diserahkan kepada ahli waris dari keluarga yang mati terbunuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi yang ditanyakan apakah itu merupakan opsi yang ditawarkan dari pengadilan misalnya kepada keluarga korban, ya antara memaafkan dan seterusnya, memang benar. Memang seperti itu bentuknya. Jadi ditawarkan kepada keluarga tersebut, kamu maunya gimana? Mau dimaafkan? Ya, atau bayar dia, bayar denda, atau dihukum mati. Ya, sesuai dengan eh, tuntutan dari pihak keluarga korban. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Demikian Abi Yahya, penjelasan dari Ustaz, jawaban dari Ustaz. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup Pak. Ya. Alhamdulillah, Pak. Jazakumullah Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya kita beralih dulu ke pertanyaan dari chat box. Di sini dari pertanyaan jamaah di Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik atas materinya malam ini Ustadi. Afwan ingin bertanya di luar tema juga. Apakah boleh Nah, merutinkan sholat istikharah beberapa kali setiap hari? Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. wa fiikum barakallah. Salat istikharah adalah salat yang memiliki alasan atau konteks ya. Konteksnya apa? Konteksnya adalah istikharah sesuai dengan namanya adalah minta diberikan pilihan. Ya, minta diberikan pilihan. Itu arti dari kata istikharah. Jadi minta, ya Allah, saya minta diberikan pilihan antara ini atau itu. Ya, ketika seseorang minta diberikan pilihan, itu namanya dia beristikharah. Adapun ketika tidak ada pilihan tertentu dan dia merutinkannya tiap hari, tidak ada konteks apa atau apa, maka itu bukanlah sesuatu yang benar atau sesuatu yang sunnah. Ketika antum ingin merencanakan sesuatu, maka di antara rencana itu mengandung opsi-opsi, apakah begini atau begitu atau yang lainnya, maka ketika menghadapi yang seperti ini, lakukanlah sholat istikharah. Jika tidak ada, maka tidak boleh atau tidak harus melaksanakan atau tidak perlu melaksanakan sholat istikharah tiap hari. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Untuk selanjutnya pertanyaan dialihkan kepada Umu Firly yang sudah resen. Silahkan Umu Firly. Tayyib. Jazakallah khairan Kanze. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz sudah dari Senin sudah ketemu Senin lagi ya Ustaz. Masya Allah. Masya Sudah Allah, mendengar cepat banget. dari Ustadz lagi. Mudah-mudahan ini semua merupakan tanda keberkahan umur yang Allah berikan ya Ustadz. Barakallahu Ya fiik. Rabbana ya Karim. Ya Rabbana ya Karim. Ustadz izin bertanya. Tadi tentang tidak bolehnya seorang berjabat tangan dengan selain mahram lebih baik ditusuk dari Ya, besi dari belakang daripada kita memegang seorang yang bukan mahram. Yang ya. anak kan Ustadz, apakah ini yang termasuk udzur atau diperbolehkan pengecualian atau memang ini memang stuck tidak boleh untuk dilakukan ketika kita eh, punya saudara yang sudah sepuh seperti itu Ustaz, eh, 80 tahun lebih gitu usianya. Di saat kita Ya. bertemu, sepertinya beliau tuh kalau belum salaman gitu, belum merupakan sesuatu yang mencari masih mencari seperti lo Ustadz. Apa kita tetap untuk menghindar seperti itu atau diperbolehkan? Itu yang pertama Ustadz. Terus yang Ya. kedua tentang tadi eh, menyampaikan kalau
apa namanya berbohong adalah menimbulkan sebuah keburukan seperti itu. Bagaimana dengan ini, Ustadz? Apakah ini termasuk yang ghibah atau kebohongan ketika ada seorang yang mengejar musuh, terus kita tahu di mana musuh si fulanah tadi sebenarnya kita tahu, tapi kita bilang tidak tahu karena untuk melindungi agar tidak terjadi sebuah pertikaian seperti itu. Ini termasuk Hmm. ghibah atau kebohongan seperti itu, Ustadz? Mohon pencerahannya. Taufik jazakallah khairan. Oh, jazakallahu khair. Nah, terkait untuk pertanyaan yang pertama, Ummu Firly, mengenai apa tadi yang Ummu Firly tanyakan yang pertama tentang Mahram yang sudah sepuh mahram. itu. Baik, nah ya, berjabat tangan dengan orang yang sudah sepuh ya. Ada sebuah athar yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan hal ini, yaitu athar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa beliau eh, pernah menjabat tangan seorang nenek tua. Ya, Abu Bakar menjabat tangan seorang nenek yang sudah tua renta, sudah seperti usia yang Ummu Firly disebutkan ya, di atas 80 tahunan. Dijabat tangannya oleh Abu Bakar As-Siddiq dan beliau mencium tangan tersebut ya sebagai bentuk penghormatan ya, menjabat tangan wanita itu. Nah, ini memang menjadi sebuah apa namanya perdebatan di antara para ulama terkait akan hal ini. Namun wallahu a'lam bishawab, sebagian ulama seperti Abu Salam Asy-Syu'air hafizahullah, beliau menyebutkan itu sebagai salah satu uzur yang dibolehkan terhadap orang yang sudah memang sangat tua dan tidak akan lagi ada dorongan syahwat tertentu dari kedua belah pihak, ya, karena memang adalah sebagai bentuk ihtiram, penghormatan, ya, bukan karena ada keinginan tertentu, ya, karena sudah tidak ada lagi hasrat terhadap orang yang seperti uzur yang tadi disampaikan, maka itu menjadi sesuatu yang uh, uzur secara syar'i yang dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab, yaitu mengenai jabat tangan ini ya, terhadap yang sudah sangat tua, ya, sudah sangat tua. Tadi yang kedua terkait apa, Ummu Firly? Terkait dengan apakah ini termasuk yang bohong yang dibolehkan atau ghibah Oke, ketika ya. Ketika ada orang yang minta perlindungan ya, minta perlindungan, kemudian yang mengejar dia, kemudian dia bertanya kepada kita dan kita mengatakan bahwa eh, kita nggak tahu ya, dengan alasan kita tidak tahu terhadap orang tersebut. Itu tidak harus melakukan yang seperti itu. Jadi ini konteksnya dalam bentuk berbohong demi kebaikan. Ya, maksudnya berbohong demi kebaikan itu terkait dengan ketika ada orang ingin dibunuh. Ya, apalagi yang membunuh adalah memang orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang bengis, yang sadis. Maka ketika orang tersebut sembunyi dan kita mengetahui persembunyiannya, maka kita berikan perlindungan kepada orang tersebut. Selama ya orang itu bukanlah seseorang yang memiliki permasalahan yang berat ya secara hukum kriminal misalnya. Dia ini kalau misalnya yang sembunyi adalah seorang gembong narkotika misalnya, atau memang seorang penjahat yang sudah banyak korbannya, yang seperti itu, maka kita tidak boleh berbohong untuk memberikan perlindungan kepada pelaku yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Afwan. Kang silakan Z, silakan. Bang Z. Iya, iya silakan. Ya. Ini Ustadz, tadi Ustadz juga menyampaikan tentang bolehnya ketika misal ada KDRT terus kita melaporkan ke polisi seperti itu kan masih boleh. Nah sekarang obral apa nama sampai konferensi pers seperti itu, menurut pandangan Islam bagaimana, Ustadz? Barokallahu fiik. Itu yang hibah. Konversi pers itu menjadi sangat penting di zaman sekarang karena kita hidup di zaman masyarakat yang memiliki hasrat kepo yang sangat luar biasa, yang pengen tahu yang dahsyat. Sehingga banyak orang yang tidak punya kepentingan, mereka pun ingin tahu update tentang hal ini bagaimana. Sehingga membuat orang-orang yang mereka itu tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ini menjadi selalu mengikuti dan mencari tahu permasalahan-permasalahan yang bukan urusan mereka. Ya, sebaiknya tidak perlu ya adanya konferensi pers yang seperti itu untuk menyampaikan bahwa update-nya adalah begini, update-nya begitu, laporannya begini dan sebagainya. Apa pentingnya bagi masyarakat yang mereka tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan tersebut atau kepentingan tertentu atau masalah tertentu tentang
perbuatan tentang kejadian yang sedang terjadi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallah fiik Ustaz, ilmu dan Maafin pencerahan. barakallah. Baik, Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, pertanyaan melalui chat box di Zoom meeting ini dari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah menjaga Ustadz dan semua kaum muslimin dari dosa-dosa besar. Amin ya Af- karim. Afwan, saya mau ingin bertanya di luar tema. Apabila seseorang terlupa baca doa sujud atau baca takbir ketika duduk di antara dua sujud ke sujud, harus ulang dari awal atau harus sujud sahwi? Demikian saya pertanyaannya. Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Nah, kalau doa sujud, doa di dalam sujud itu sunnah. Maka tidak ada konsekuensi tertentu yang harus dia lakukan terkait dengan meninggalkan sesuatu yang hukumnya sunnah. Namun takbirul intiqal, ya, takbir perpindahan itu adalah sesuatu yang wajib, ya, wajib. Ketika meninggalkan yang wajib, maka dia harus melakukan sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Alhamdulillah. Selanjutnya pertanyaan masih datang dari chatbox ini dari Akhi Yuliadi Purawibawa. Izin bertanya Ustadz, bagaimana bila kesalahan seseorang itu terlampau besar kepada kita sehingga kita sulit untuk memaafkan? Apakah berdosa bila kita sulit memaafkan kesalahannya? Demikian Ustadz bertanya. Nah, kalau jadi harus memahami ya, Wafillah, bahwa memaafkan itu bukan berarti kemudian kita menetralisir kesalahan orang tersebut sehingga seakan-akan setelah dimaafkan seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Nah, tidak seperti itu. Nabi SAW memaafkan Wahsy, tapi Nabi SAW meminta kepada Wahsy, tolong kalau bisa jangan lihat menampakkan wajahmu di hadapanku. Ya, apakah Nabi SAW tidak memaafkan Wahsy? Sudah, Nabi memaafkan Wahsy. Tapi kondisinya tidak akan sama ya antara orang yang memang tidak memiliki suatu kesalahan yang sangat mendalam menyakitkan dibandingkan dengan orang yang memiliki eh, peran yang sangat kuat untuk membuat kita sangat tersakiti yang sedemikian rupa. Maka memaafkan dengan kita menetralisir keadaan seperti sebelum terjadinya kesalahan itu adalah dua hal yang berbeda. Setidaknya kalau antum tidak bisa dua-duanya, maka lakukanlah salah satunya, yaitu memaafkan. Maafkanlah. Walaupun antum ya sudah anak maafkanlah, tapi anak nggak pengen lihat lagi dia, nggak pengen lihat mukanya lagi misalnya. Itu nggak masalah yang seperti itu. Tapi maafkan. Apakah berdosa kalau dia tidak memaafkan? Dia tidak berdosa. Tidak berdosa, dia berhak untuk tidak memaafkan. Tapi konsekuensinya juga dia tidak mendapatkan wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebajikan maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kehilangan potensi untuk mendapatkan pahala yang sangat besar dengan memaafkan orang yang telah menzaliminya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah untuk penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan masih datang dari chatbox di sini. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustadz, keluarga, serta seluruh peserta kajian malam ini. Amin ya Ya. Rabbal Alamin. Saya penasaran mengapa para sahabat yang masuk Islam lebih dahulu, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, riwayat hadisnya lebih sedikit dibandingkan sahabat yang masuk Islam di akhir-akhir dakwah Rasulullah, semisal Abu Hurairah. Demikian Ustaz, mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khairan. Naam. Sebagian sahabat seperti Abu Bakar radhiyallahu an, beliau 2 tahun lebih, ya 2 tahun setengah setelah wafatnya Nabi SAW beliau wafat. Artinya fase pengajaran yang beliau lakukan atau pengalaman yang beliau lakukan untuk mengajar, untuk menyampaikan kepada yang lainnya lebih sedikit dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang memiliki peran yang lebih lama untuk memberikan fase-fase pengajaran dan pembelajaran. Ditambah lagi beliau sebagai khalifah Rasulullah SAW. Ya, dan demikian pula dengan Umar sepeninggalnya Abu Bakar. Ya, demikian pula dengan Utsman sepeninggalnya Umar. Demikian pula dengan Ali bin Abi Thalib sepeninggalnya Utsman.
yang mereka itu sibuk di dalam dakwah, di dalam jihad, ya, di dalam berjihad dan menjadi seorang amirul mukminin, pemimpin negara dan banyak menyelesaikan permasalahan-permasalahan internal negara karena orang-orang itu adalah orang-orang yang dipercaya oleh khalifah-khalifah ya. Misalnya di masa Umar, Uthman dan Ali termasuk yang hadir di majelis syuranya Umar bin Al-Khattab. Nah, ini hal-hal yang sifatnya kenegaraan seperti ini memakan banyak waktu yang lebih dibandingkan dengan mereka-mereka yang pure sebagai seorang guru atau pengajar seperti Abu Hurairah radhiyallahu an atau Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma atau beberapa sahabat-sahabat junior lainnya yang mereka lebih tafarruq dan fokus di dalam mengajar ketimbang mereka mengurusi urusan-urusan yang bersifat kenegaraan. Hal-hal ini ya di antara hal-hal yang menyebabkan bahwa penyampaian hadis-hadis mereka itu lebih minim dibandingkan mereka-mereka yang fokus untuk menyampaikan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallah a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, pertanyaan demi pertanyaan telah tuntas dijawab oleh Ustazuna Ali. Dan sebelum diakhiri, mungkin eh, Amr ada yang ingin disampaikan pertanyaan atau titipan pertanyaan dari jamaah-jamaah yang berada di Amerika ataupun juga Kanada. Kami persilakan Amr. Iya, jazakumullah khairan, Kang Zai. Sebenarnya sudah ditulis di grup. Oh, sudah tulis di grup ya? Iya, Sudah Sebentar. tersampaikan ya. iya. Ya, Bagian sudah dan ada satu lagi yang masih belum. Tapi mungkin Anda sampaikan di sini. Ya. Assalamualaikum Masalah. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Bila pada saat ini saya punya teman yang dia akhirnya mengakui bahwa dia punya susuk ketika dari Indonesia. Nah, Dan dia ingin mengeluarkan susuk tersebut, tetapi orangnya sudah tidak ada. Kemudian saya menyarankan untuk diruqyah, tetapi akhirnya saya jadi bertanya-tanya, apakah saran saya untuk dia meruqyah itu tanda kutip adalah kezoliman karena orang yang menyarankan ruqyah atau meminta ruqyah nanti tidak dapat memberikan syafaat. Mohon nasihatnya Ustadz, atau tidak bisa termasuk masuk surga tanpa hisab. Apakah ini benar? Mohon pencerahannya, jazakumullahu khairan. barakallahu fiik. Orang yang punya susuk, ya memang harus dikeluarkan susuknya. Tapi mengeluarkan susuk itu saya tidak tahu bagaimana mekanismenya terkait dengan apakah memang harus balik ke dukunnya atau dia bisa dikeluarkan oleh secara medis atau yang semisalnya. Jika itu memungkinkan maka lakukanlah. Namun jika itu tidak memungkinkan, namun yang memiliki susuk tersebut telah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan kemudian dia telah berakidah dengan akidah tauhid, telah menyelisihi segala hal yang bertentangan dengan tauhid ya, atau yang mengarah kepada kesyirikan, maka tidak perlu dia, apalagi ketika dia tidak mengetahui atau dia mengetahui dampak dari mengeluarkan susuk itu akan berdampak buruk bagi dirinya, madarat yang lebih besar misalnya melukai atau lebih dari itu, maka dia tidak harus mengeluarkan susuk tersebut. Ya, cukup dia bertaubat kepada Allah dan memperbaiki akidah tauhidnya di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika meruqyah, ruqyah juga termasuk salah satu solusi. Tapi meruqyah itu tidak harus minta pertolongan orang. Ya bisa jadi meruqyah dengan diri sendiri. Misalnya dia membaca kepada tempat di mana di susuk itu dipasang dengan membaca Al-Fatihah sekian kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali. Ya, misalnya atau kemudian ayat kursi misalnya juga sama jumlahnya kurang lebih seperti itu. Kemudian surat Al-Falaq, ya surat An-Nas, ya surat Al-Ikhlas, misalnya membaca masing-masingnya seperti itu. Dan dengan itu dia telah meruqyah dirinya sendiri sehingga dia selamat dari hal-hal yang dikhawatirkan. Namun bukan berarti orang yang diruqyah dia tidak bisa diberi syafaat lah. Konteksnya adalah orang yang diruqyah itu tidak mendapatkan jatah untuk masuk surga tanpa hisab. Itu. Tapi syafaat itu tidak terhalangi karena seseorang pernah minta diruqyah. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz. Pertanyaan yang kedua Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bisakah
dijelaskan secara singkat tentang taubatan nasuha. Apakah proses ini dilakukan misalnya dengan sekali berdoa atau dengan sekali sholat, atau bagaimana prosesnya sehingga kita mengetahui bahwa taubatan nasuha ini sudah sesuai syariat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustaz. Nah, jazakallahu khair. Taubat nasuha adalah taubat yang penuh dengan keikhlasan. Taubat yang penuh dengan keikhlasan. Dan tidak akan benar suatu taubat kecuali ketika seseorang itu dia menyesali kesalahannya. Kemudian yang kedua, dia berhenti dari perbuatan salah tersebut. Ya, dia berhenti, dia tidak melakukan kesalahan atau dosa itu. Ketika dia berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengulangi dosa yang telah dilakukannya. Itulah di antara rukun dari taubatan nasuha sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Maka dengan itu dia telah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Itu yang menjadi ketentuan seseorang itu bertaubat. Jadi taubatan nasuha tidak bisa terlihat dalam kurun sehari dua hari, tapi bagaimana dia menjalani kehidupannya setelah dia berkomitmen untuk mengatakan dirinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Iya Ustadz. Yang selanjutnya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya ketika pendidikan, maksudnya cerita-cerita tentang perang Rasulullah SAW, apakah ini boleh kita semangati dengan anak-anak kecil kita Ustadz, yang dia masih di bawah umur? Apa dengan niat untuk menyemangati mereka bahwa syariat peperangan Rasulullah SAW itu ada maknanya secara Islam, itu adalah mulia dan punya kebanggaan tersendiri. Apakah terlalu dini? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum, bahkan itu menjadi salah satu pembelajaran yang disampaikan oleh para sahabat kepada murid-murid mereka. Ya, jadi jangan heran kalau misalnya banyak buku-buku salaf terdahulu itu buku sirahnya itu bahkan dikhususkan terkait dengan maghazi. Ya, maghazi itu artinya terkait dengan peperangan-peperangan. Ya, peperangan-peperangan Nabi SAW. Karena di dalam hal itulah kita kaum muslimin mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari sikap-sikap kepatriotan, kepahlawanan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya, dan juga semangat-semangat mereka, dan juga jiwa-jiwa pengorbanan mereka, ya, dan juga kelicikan-kelicikan musuh mereka. Yang ini semuanya adalah sesuatu yang pudar dari umat Islam. Ya, umat Islam sudah tidak kenal lagi sejarahnya, tidak kenal sejarah keislaman yang ada pada dirinya, kata keluarganya, atau masyarakat dan negerinya, dan juga tidak mengenali sejarah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Jadi tidak ada istilah masih terlalu dini untuk menyampaikan hal itu karena itu menimbulkan jiwa kepahlawanan, patriotisme, karena juga anak-anak kita pun telah dicekoki dengan pahlawan-pahlawan fiksi, ya, ya seperti Superman, Spiderman dan lain semisalnya. Ya, yang itu semuanya adalah fiksi, hayalan. Sedangkan kita memiliki orang-orang hebat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khalid bin Walid dan yang semisalnya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Iya Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Alhamdulillah untuk selanjutnya kami persilahkan yang sudah resen ada Ibu Rasad di Swedia. Tafadhol Ibu Wida. Ya, jazakallah khairan Kang Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. Ustaz? Semoga Allah selalu Alhamdulillah. merahmati Ustaz dan keluarga. Ya Amin. Rabbana ya Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, ini pertanyaan mungkin di luar tema tapi sering terjadi begitu Ustaz. Seperti diketahui bahwasanya tahlilan itu adalah termasuk pada bid'ah begitu Ustaz. Apa yang bisa dapat Ustaz sarankan ketika yang ditimpa musibah ini miskin Ustadz dan membutuhkan biaya. Kan sebaik-baiknya itu kita meringankan biaya yang ditimpa musibah. Tapi tanpa pasti diketahui Ustadz ya, biaya yang kita berikan itu dibuat untuk tahlil begitu Ustadz. Jadi apa itu hukumnya buat kita yang contohnya membantu orang yang ditimpa musibah dan untuk dijadikan
alat untuk bid'ah jadinya Ustaz ya, begitu Ustaz. Bagaimana itu menyikapin ini dan bagaimana dengan bantuan dari yang memberi itu Ustaz. Mohon pencerahannya. Nah, Jazakallah khairan. barakallahu fiik. Wa jazakillahi khair. Mungkin yang perlu disampaikan kepada yang bersangkutan adalah sampaikan bahwa bantuan ini adalah untuk meringankan beban Anda terkait dengan biaya pengobatan almarhum gitu yang sedang yang meninggal dunia. Jadi sampaikan ini khusus untuk itu ya, jangan dipakai untuk yang lain-lain, misalnya begitu. Ya bisa disampaikan seperti itu. Namun ketika yang bersangkutan tetap memberlakukan yang seperti itu atau diperkirakan akan tetap melakukan acara bid'ah itu, maka tidak boleh kita membantunya. Ya karena hal itu menjadi ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong dalam dosa dan kezaliman. Namun kalau misalnya kita tetap membantu tapi dengan catatan dan kemudian ternyata catatan yang kita sampaikan itu dilanggar oleh dia, kita sudah tidak lagi menanggung kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Allah a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz, dapat dipahami. Wa Barakallahu jazakallah. fikum. Barakallahu Assalamualaikum fiik. warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah untuk beberapa pertanyaan sudah dijawab dengan sangat jelas. Semoga menambah khasanah keilmuan kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, Amin, ya Rabb. di pungkas kajian malam hari ini, kami persilakan Ustadz menyampaikan nasihat ataupun juga closing statement pada kajian malam hari ini. Tafadhol ya Ustadz. Barakallahu fiik. Pertama kali tema akan datang adalah program Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Fathu Makkah. Ya, program Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Fathu Makkah. Baik. Kita melihat ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi kita belajar dalam kesempatan ini terkait dengan begitu besarnya jiwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang memiliki eh, masalah besar dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan mereka. Dan tidak cukup sampai di sana, bahkan seluruh Quraisy pun, ya Nabi SAW memaafkan mereka dan menunjukkan kepada kita bahwa seluruh Quraisy itu diberikan hak keamanan sampai hari kiamat. Dan di situ menyampaikan pesan kepada kita bahwa mereka, orang-orang Quraisy, adalah mereka yang menyatakan memeluk dinul Islam, memeluk agama Islam, dan mereka tetap istiqamah dan komitmen di atas agama ini sampai sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Sampai Nabi SAW menyampaikan berikan keamanan kepada mereka sampai hari kiamat. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, masih banyak sekali ya pembelajaran-pembelajaran lain yang kita bisa tangkap dari apa yang dijalani oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal ini. Juga bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan sahabatnya, terutama sahabat Ansar yang mereka menumpahkan darah ya terkait dengan hutang darah di masa jahiliyah, dan itu ditegur dengan sangat keras oleh Nabi SAW. Beliau sangat marah akan hal ini, dan bahkan beliau merincikan keputusan-keputusan hukum yang semestinya dijalani oleh kaum muslimin, dan itu berlaku sampai di hari kiamat. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, begitu banyak pembelajaran yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kesempatan ini, yang diantaranya adalah bagaimana seorang sahabat yang begitu gemetar ya ketika bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berpesan kepada beliau, "Awin alaika nafsak," santaikan dirimu karena engkau tidak menghadapi seorang raja. Ya, itu di antara bentuk ketawaduan dan kerendahan hati Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini semuanya menginspirasi kita untuk selalu menjadikan kehidupan beliau sebagai bahan kita untuk mengambil inspirasi kehidupan di dalam keseharian kita, karena begitu banyak pelajaran-pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Wa barakallahu fiik. Nah, Masya Allah. Sekali lagi, syukran jazakumullah khairan kepada Ustazuna Ali Hasan Bawadir Hafidhullah Ta'ala yang telah menyampaikan hadir, kemudian juga menyampaikan berbagi ilmu kepada kita semua secara konsisten,
selama lebih dari 4 tahun, Masya Allah Ustaz ya, kajian ini. Eh, Bapak. ingat anak itu bulan apa Maret ya 2020 kita mulai kajian online ini ya. Alhamdulillah, Masya Allah. mudah-mudahan dari apa kajian selama ini berbuah pahala jariah kepada Ustadz dan juga Ya, Kiai. keluarga semua yang senantiasa izin memberikan kesempatan untuk berbagi ilmu kepada kami semua yang hadir di kajian online ini. Barakallahu fikum Ustadz. Dan jemaah sekalian, sebagai penutup, insya Allah untuk hari Selasa besok kajian Kitab Bulughul Maram bersama Ustadz Faisal Miftah Hafidhahullah Ta'ala yang akan melanjutkan kembali pembahasan tentang anjuran berakhlak baik bersama Ustaz Faisal Mistafidullah Ta'ala di hari Selasa 15 Oktober 2024, 12 ataupun juga 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Insya Allah untuk kajian malam hari ini Alhamdulillah kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah sekaligus juga kami aturkan baik terima kasih kepada Ustaz Zona Ali dan tentu saja jamaah setia Bumiku Mengaji yang hadir pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Akhir kalam kita pungkas dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat istirahat semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Ustadz. Selamat Jazakallah berlibur. khair. Selamat Barakallahu istirahat. fikum. Nah, hayakallah. Wajazakum Assalamualaikum khairan. warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.